Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga tetap semangat meskipun belajar dari rumah ya. Di video ini kita akan membahas tentang bab yang kedua, memahami dan mencipta cerita fantasi. Baik, kita langsung masuk ke materi memahami dan mencipta cerita fantasi. Poin yang pertama, mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Ada apa itu cerita fantasi? Kemudian ada ciri-ciri cerita fantasi itu seperti apa? Dan jenis cerita fantasi itu juga seperti apa? Yang pertama, pengertian cerita fantasi. Cerita fantasi adalah gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya khayal dan imajinasi yang dituang dalam bentuk cerita. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kekuatan ekor biru Nataga, Harry Potter, dan lain sebagainya. Lalu kenapa kekuatan ekor biru Nataga dan Harry Potter dijadikan sebagai contoh cerita fantasi? Karena di dalam cerita tersebut mengandung daya khayal dan daya imajinasi yang tinggi. Kemudian, ciri-ciri umum teks cerita fantasi. Yang pertama, mengandung keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Kemudian yang kedua, memiliki ide cerita. Yang ketiga, menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Yang keempat, unik dan memiliki kesaktian. Yang kelima, bersifat fiksi atau khayal. Yang terakhir, bahasa percakapannya sehari-hari atau informal, jadi tidak menggunakan bahasa baku. Jenis cerita fantasi ada dua, yaitu berdasarkan latar cerita dan berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari. Adapun berdasarkan latar cerita apa saja? Yang pertama, ada latar lintas waktu masa lampau. Yang kedua, latar waktu sejaman. Dan yang ketiga, waktu futuristik atau masa yang akan datang. Kemudian, jenis yang kedua, berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari ada cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Poin yang B, menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Sebelum kita membahas tentang bagaimana menceritakan kembali, kita bahas dulu unsur-unsur cerita fantasi. Unsur-unsurnya ada dua, ada intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu unsur dari dalam, kalau ekstrinsik unsur dari luar. Kalau yang dari dalam cerita itu ada tema, ada latar, ada tokoh dan penokohan, ada alur atau jalan cerita, ada sudut pandang, dan ada amanat. Sedangkan yang ekstrinsik ada bahasa, kemudian latar belakang pengarang atau penulis, dan ada nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi. Saya akan menjelaskan dulu yang intrinsik. Ada tema. Tema itu apa? Tema itu ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Contohnya seperti apa? Misalnya, tema perjuangan, kemudian bisa sejarah,
bisa perjuangan romansa, bisa persahabatan, dan lain sebagainya. Kemudian ada latar. Latar itu bisa latar tempat, bisa latar waktu, bisa suasana atau keadaan. Contohnya latar tempat seperti di sekolah, di lapangan, di rumah, di masjid, dan lain sebagainya. Kalau untuk latar waktu seperti apa? Kalau latar waktu bisa pukul 7, bisa pukul 11 malam, pukul 5 sore, dan lain sebagainya. Itu untuk latar waktu. Kalau suasana, kemungkinan bisa mengharukan, menyedihkan, dan mengagumkan. Nah, itu untuk suasana. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita tersebut. Jadi tokohnya siapa? Misalnya Yuna, bisa Rangga, bisa Rani, dan sebagainya. Kemudian penokohan adalah penentuan watak atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Ada 4 jenis tokoh yang digambarkan dalam cerita, antara lain protagonis, antagonis, tritagonis, dan figuran. Nah, kalau protagonis itu adalah tokoh yang menjadi pemeran utama dan mempunyai sifat yang baik. Kemudian antagonis. Antagonis ini tokoh yang menjadi pemeran utama yang menjadi lawan dari tokoh protagonis. Tokoh antagonis memiliki watak yang negatif seperti iri, dengki, sombong, angkuh, congkak, dan lain sebagainya. Kemudian tritagonis yaitu tokoh penengah dari protagonis dan antara antagonis. Tokoh ini biasanya memiliki sifat yang arif dan bijaksana. Dan selanjutnya figuran. Figuran ini merupakan tokoh pendukung yang memberikan tambahan warna dalam cerita. Kalau alur itu urutan jalan cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Dalam menyampaikan cerita, ada tahapan-tahapan alur yang disampaikan oleh penulis, dari tahap pengenalan, tahap penanjakan, tahap klimaks, anti klimaks, dan tahap penyelesaian masalah. Tahap-tahap alur tersebut harus ada di dalam sebuah cerita. Tujuannya apa? Tujuannya agar cerita tidak membingungkan pembaca. Nah, kalau alur itu bisa alur maju atau bisa alur mundur, bisa juga alur campuran atau alur maju mundur. Kemudian ada yang namanya sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Bisa sudut pandang orang pertama, kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Bahkan seringkali penulis menggunakan sudut pandang orang yang berada di luar cerita. Kemudian yang terakhir, amanat. Amanat itu adalah suatu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Nah, amanat itu bisa tersirat, yaitu maksudnya pesannya itu tidak dituliskan dalam cerita. Dan kalau tersurat berarti amanatnya dituliskan dalam cerita. Amanat berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan yang dapat disimpulkan dari isi cerita. Dan biasanya amanat itu ada di akhir cerita. Kemudian kita lanjut yang ekstrinsik. Ada bahasa,
Di sini, ciri khas pengarang atau penulis dalam menyampaikan tulisannya kepada halayak. Kemudian ada latar belakang pengarang atau penulis. Latar belakang penulis adalah sebuah faktor dari dalam diri penulis yang mendorong penulis dalam membuat cerita. Latar belakang penulis terdiri dari beberapa faktor, di antaranya yaitu riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan aliran sastra penulis. Kemudian yang terakhir, nilai yang terkandung di dalam cerita. Ada beberapa nilai yang menjadi unsur ekstrinsik dalam sebuah cerita, dan nilai-nilai tersebut diantaranya yaitu ada nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.